Beginilah klarifikasi dari seorang pembina yang diduga sebagai motif pelaku utama yang mengakibatkan seorang remaja yang hanyut di Sungai Citanduy dan sempat viral di sosial media. Sebelum meninggal, korban ternyata sempat curhat dengan sang ibu kalau korban mendapat bully dari pembina tersebut. Mengenai keterangan yang kita dapat di lapangan, waktu itu keterangan langsung dari ayah korban yang menyebutkan bahwa korban sebelumnya sempat curhat nih sama ibunya bahwa korban mendapatkan tekanan di saat melaksanakan kegiatan Wanuja Jajaka Budaya 2024. Katanya informasinya dugaan tekanan tersebut datang dari pembimbingnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ada kaitan apa sih dengan Kang Apit sendiri? Kalau dengan saya yang pertama diluruskan dulu ya, bahwa itu bukan kegiatan Wanuja Jajaka Budaya Jawa Barat atau apapun itu, tapi pada waktu itu saya pernah menjadi juri pemilihan Mojang Jajaka di SMA Negeri 2. Nah, kebetulan Rijal itu ikut pada waktu itu. Nah, kemudian awal kenalnya juga di situ. Awal kenalnya saya sama Rijal di pas pemilihan Mojang Jajaka SMA Negeri 2 itu. Nah, untuk kedekatan antara saya dengan Rijal itu sebatas kayak cuman teman main. Ditanya tekanan, saya bingung tekanan yang di sebelah mana. Karena pas terakhir Rijal main ngabuburit bareng sampai buka bareng yang di gacuan itu, justru Rijal sama saya itu kayak saling curhat, ngebully dan lain sebagainya, bingung gitu sayanya gitu. Itu mengenal Rijal sendiri sudah berapa lama? Itu dari pas pemilihan Mojang Jajaka SMA Negeri 2. Ada berapa lama itu? Berarti kurang dari 1 bulan. Karena pemilihan kalau nggak salah itu tanggal 16 itu. Terus mau lompat ke sungai itu dari siapa? bukan mau lompat, justru tahunya udah lompat. Jadi saya dikasih tahu itu posisi katanya Rijalnya udah loncat. Sebelumnya nggak ada komunikasi lagi. Dari Rijalnya udah checklist 1, saya sampai tanya ke Wahyu gitu. Karena malamnya kan habis kasarnya main, maksudnya sorenya ngabuburit sampai makan bareng, saya juga khawatir ya. Karena tidak ada kabar udah sampai rumah apa belum gitu. Checklist 1, saya sampai nanya ke Wahyu gitu. Bahkan sampai hari Selasa itu pun saya masih ngechat ke Rijal, masih ada chatanya juga, Jal gitu. Karena belum aktif juga. Nah, tahu-taunya sore ditelepon sama Ferdi itu salah satu anak paskibra juga di SMA 2, tapi yang ngobrol ibunya. Kaget saya itu pas punten ya, mamanya marah-marah, bilang katanya Rijal dengan bahasa udah ngejebur ke sungai gitu. Apa Saya kaget. yang disampaikan ibunya? Ya awalnya kamu ngapain anak saya yang main, saya kegacoan bu, gini terus kamu tuh nyuruh apa ke anak saya, bingung lah saya di situ. Oh, berarti yang nelpon itu hanya ibunya? Iya. Atau sama bapaknya juga? Enggak. Oh, cuma ibunya. Bukan nelpon, langsung di TKP ya? Nah, karena kan saya diminta temuin ibunya ya, diminta temuin ke sana bu. Ya akhirnya saya ke sana karena sebelum mau ke sana kebetulan saya mau konten juga, konten yang endorsean Estelar itu udah janjian juga sama beberapa anak-anak juga gitu, untuk yang jadi kameramen lah, yang jadi bantuin talent lah. Karena ada info itu saya batalin, saya langsung ke TKP gitu, karena saya ngerasa saya tidak melakukan pembulian. Karena pas satu aku udah bahasa kamu ngebully anak saya, perundungan, saya nggak ngerasa, ya akhirnya saya temuin gitu loh. Itu saya berusaha jelas. Pernyataan dari siapa? Yang apa? Yang Ngomong. pembulian. Namanya. Oh. Itu makanya saya bingung pembulian yang seperti apa, perundungannya seperti apa. Akhirnya saya ke TKP lah, pun kan waktu itu saya sempat, ini orang tuanya yang mana sih, nelfon Perdi nggak diangkat tuh berkali-kali, akhirnya diangkat tuh. Nah, si Perdi sama teman ceweknya. Nah, saya tuh diajak jalan ke bawah itu. Nah, pas waktu jalan ke bawah itu, nah temennya itu yang bilang, aneh banget tau, aku juga bilang, aku udah tahu semua dari situ. Jadi bahasa aku udah tahu semua, bukan hanya ke saya. Ke teman si yang itu tuh bilang seperti itu. Makanya saya bingung, saya ke bawah, saya berusaha menjelaskan, tapi bilangnya nggak percaya dengan cerita saya. Itu saya lebih percaya dengan cerita anak saya, tapi saya juga nggak tahu yang diceritakan itu apa. Oke, cukup ya. Nah, jam 19.53 tuh dia bilang, saya nanya ngechat ke dia, kalau udah sampai rumah kabarin. Terus nggak ada kabar juga, belum sampai rumah apa, saya ngechat udah checklist 1 gitu. Jam berapa checklist satunya? Checklist 1 jam 20.17 udah checklist 1.
Gitu. Nah ini belum dibaca nih yang udah sampai rumah apa belum. Karena pas main sebelumnya di awal Ramadan, dia ngabarin udah nyampe rumahnya. Nah yang kemarin tuh nggak ngabarin, saya sampai chat hari Selasa tuh Bu. Di hari Selasanya itu, tuh, saya masih khawatir karena belum ada kabar ada apa. Kayak makan bareng lah, ibaratnya Iya, seperti sambil itu. cerita-cerita. Jadi cerita kayak misalkan dia juga bilang info, terus saya ceritakan bagaimana sih perjalanan saya juga dulu pemalu. Oh, jadi Rizal mengaku bahwa dia itu introvert ya? Iya, gitu susah kayak susah dapat teman, susah percaya sama teman kayak gitu. Saya motivasiin di situ, gitu. Saya juga dulu kayak gitu Jal, gitu. Makanya kalau masalah dibully, dipoyok, kayaknya saya dari kecil sering banget yang namanya dipoyokkan sama teman-teman saya, gitu. Tapi itu bukan menjadi batas semangat saya. Saya sampai seperti nikut ya karena benturan-benturan itu. Oke, siap.